Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara bersama saya Yan Rahman. Saudara, rupiah kembali loyo menghadapi dolar Amerika Serikat dengan lagi-lagi menembus level psikologis di atas Rp18.000. Menurut sejumlah ekonom, saudara, pelemahan rupiah terjadi karena kombinasi sentimen global dan juga domestik. Secara global, ketegangan geopolitik serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran kian meredupkan harapan tercapainya kesepakatan damai sehingga menekan risiko di kawasan. Sementara secara domestik, faktor penurunan indeks keyakinan konsumen yang terus turun hingga pelaksanaan APBN jadi sentimen negatif. Data dari sejumlah perbankan, saudara, per Kamis 9 Juli 2026, dolar Amerika Serikat bahkan sampai dijual hingga Rp18.220 di Bank Tabungan Negara. Sementara Bank Mandiri di level Rp18.150 per dolar Amerika Serikat. BNI dan juga BCA menjual dolar dengan angka identik di Rp18.130, sedangkan BRI menjual di level Rp18.116. Untuk beli, BRI berada di level tertinggi di Rp18.083, BNI di Rp18.070, sementara tiga bank lainnya masih di bawah level Rp18.000. Data dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, JISDOR, Bank Indonesia terpantau rupiah terus mengalami tren pelemahan. Pada penutupan awal pekan ini, rupiah berada di level 17.999 per dolar Amerika Serikat, tinggal 1 poin menyentuh 18.000. Kemudian menguat tipis keesokan harinya di 17.988. Namun tak berdaya menghadapi dolar hingga kembali menyentuh level psikologis 18.005 di 8 Juli dan kembali melemah pada penutupan perdagangan kemarin di angka 18.090 per dolar Amerika Serikat. Sementara data dari Bloomberg, saudara, di pasar spot rupiah juga kian rontok terhadap dolar Amerika Serikat. Pada awal pekan, rupiah diperdagangkan di 17.995, menguat pada Selasa di 17.980. Namun pada hari Rabu melemah 34 poin dan kembali menembus level psikologis di angka 18.014 per dolar Amerika Serikat. Dan kembali loyo di perdagangan Kamis ke level 18.089. Saudara, setelah beberapa waktu lalu sempat menguat dengan kencangnya intervensi Bank Indonesia, kini rupiah kembali loyo menghadapi dolar Amerika Serikat, menembus angka psikologis lebih dari Rp18.000. Sentimen apa saja yang memengaruhinya? Kita bahas bersama Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas. Pak Ibrahim, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pak Ibrahim, ini kan kita lihat terakhir rupiah lagi-lagi menembus lebih bahkan dari 18.000. Ada sentimen domestik dan juga eksternal secara kombinasi. Kita ke domestik terlebih dahulu, Pak Ibrahim. Menurut Anda, apa faktor pemberat rupiah kali ini? Ya, faktor pemberat rupiah mengalami pelemahan sebenarnya dari mulai awal di tanggal 2 Juli itu pada saat rilis data neraca perdagangan, ya kemudian inflasi, kemudian baik di manufaktur Indonesia, cadangan devisa, ya ini yang mengalami satu penurunan. Ya kecuali mungkin untuk cadangan devisa, mungkin akan saya buka satu persatu. Terutama adalah neraca perdagangan. Dan neraca perdagangan di bulan Mei ini mengalami defisit 1,61 miliar. Yang sebelumnya kita lihat di bulan April itu surplus 90 juta US dollar. Walaupun di bulan sebelumnya ini pun juga mengalami mengalami defisit, tetapi kita lihat bahwa defisit yang terjadi di bulan Mei ini menandakan bahwa kebutuhan untuk impor minyak mentah ini cukup besar, ya sehingga terjadi defisit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inflasi. Pak Ibrahim? Baik, tampaknya ada gangguan audio bersama narasumber kami, Ibrahim Aswaibi,
pengamat komoditas, dan paling tidak saudara yang dapat kami informasikan terkait dengan nilai tukar rupiah saat ini memang selama 2 hari berturut-turut begitu mengalami penurunan dari 17 ribuan atau bahkan ini hampir menyentuh 18 ribu di awal pekan, kemudian menembus level 18 ribuan di hari Rabu dan juga Kamis. Namun demikian ini disebutkan bahwa sejumlah sentimen memengaruhi nilai tukar rupiah termasuk domestik dan juga global. Secara domestik tadi disebutkan ada beberapa hal termasuk inflasi dan juga neraca dagang yang terpantau juga defisit sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat, di mana ini memperberat nilai tukar rupiah akhir-akhir ini, meskipun laporan ini per Mei 2026, termasuk juga ada angka inflasi yang juga menjadi pemberat kinerja rupiah hingga saat ini. Terpantau memang saudara bukan hanya dari pasar spot, kinerja rupiah juga melemah terlebih dari sektor perbankan. Kita lihat apabila kita dari JISDOR Bank Indonesia masih di angka 18 ribuan lebih begitu, namun di perbankan ada yang menjual hingga 18.200 lebih dan juga rata-rata di 18.100-an dengan angka beli di rata-rata 17.000 ataupun jual dan juga beli di angka 17.900-an. Dan saudara, kinerja rupiah ini seperti Anda lihat saat ini ada beberapa yang kita jadikan referensi, termasuk diantaranya dari perbankan, data dari sejumlah perbankan per Kamis kemarin, dolar Amerika Serikat sampai dijual hingga 18.220 rupiah, tepatnya di Bank Tabungan Negara, sementara di Bank Mandiri di level 18.150 rupiah per dolar Amerika Serikat. BNI dan juga BCA menjual dolar dengan angka identik di Rp18.130, sedangkan Bank Rakyat Indonesia menjual di level Rp18.116. Untuk beli memang juga berbeda-beda saudara. Bank Rakyat Indonesia berada di level tertinggi di Rp18.083, sementara BNI di Rp18.070. Sementara 3 bank lainnya ini masih di bawah level 18.000 seperti Anda saksikan, ada di 17.800-an hingga 17.900-an. Data dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia ini terpantau saudara rupiah terus mengalami tren pelemahan. Pada penutupan awal pekan ini rupiah berada di level 17.999 per dolar Amerika Serikat, tinggal 1 poin ini menyentuh 18.000. Kemudian menguat tipis keesokan harinya di level 17.988, namun tidak berdaya menghadapi dolar hingga kembali menyentuh level psikologis 18.005 di 8 Juli dan kembali melemah pada penutupan perdagangan kemarin di angka 18.090 per dolar Amerika Serikat. Kita kembali lanjutkan perbincangan dengan Ibrahim Aswaibi. Pak Ibrahim, kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan beberapa sentimen negatif yang menjadi pemberat rupiah ataupun kinerja rupiah. Ada inflasi dan juga neraca dagang yang juga defisit setelah 72 bulan terakhir ini terus surplus. Pak Ibrahim. Ya, halo Mas. Mungkin akan saya lanjutkan lagi. Kemudian data manufaktur PMI Indonesia pun juga mengalami kontraksi. Ya, kita lihat bahwa di bulan Mei itu di 50,1, ya kemudian di bulan Juni di 46,9. Ini mengindikasikan bahwa permasalahan tentang PHK massal, banyak perusahaan-perusahaan yang pindah dari Indonesia ke Vietnam, ini pun juga berdampak ya terhadap data manufaktur. Nah, kemudian cadangan devisa Indonesia pun juga di bulan Mei ini di 144,9 miliar, kemudian di bulan Juni itu 145,6 miliar. Ini pun juga mengalami peningkatan dan ini pun juga angkanya besar. Ya, pada saat rupiah gonjang-ganjing mengalami pelemahan, tetapi cadangan devisa kita meningkat. Nah, walaupun kita lihat bahwa cadangan devisa ini bisa untuk menahan kekuatan di 4,9 bulan. Nah, kita harus lihat juga bahwa pemerintah internasional seperti Fitch Ratings mengatakan bahwa semua negara yang memiliki rating triple B
PSBB itu harus minimal itulah 5 bulan. Artinya apa? Bahwa Bank Indonesia cadangan devisanya itu hanya kekuatan 4,9 miliar pun juga ini 4,9 bulan ini pun juga dipertanyakan. Apalagi kemarin indeks IKK ya keyakinan konsumen ini pun juga mengalami penurunan berturut-turut ya. Kalau kita lihat dari bulan Januari itu adalah di 127,0, ya kemudian di bulan Mei itu di 120,9, kemudian di bulan Juni itu 117,8. Artinya apa? Indeks keyakinan konsumen ini mengalami penurunan yang signifikan sehingga wajarlah kalau seandainya rupiah ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Di sisi lain pun juga tentang masalah pasar modal kita ya MSCI yang sampai saat ini masih menunda untuk apakah pasar modal Indonesia itu masuk emerging market atau frontier market, ini pun juga masih dipertanyakan. Nah, komplikasi ini yang membuat rupiah mengalami pelemahan, apalagi ya kita lihat data eksternal pun juga mendukung pelemahan mata uang rupiah, terjadinya perang ya di Timur Tengah bersamaan dengan masa berkabung Iran ya untuk pemakaman Ayatollah Khamenei, kemudian juga pertemuan bangsa Amerika yang terpecah ya karena ada yang menginginkan menaikkan suku bunga, mempertahankan suku bunga. Kemudian John William ya tadi malam pun juga mengatakan bahwa harga minyak mentah kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Ini dari segi kebijakan bank sentral. Perpolitikan di Amerika pun juga sekarang memanas, memasuki fase fase pemilu selak. Ya karena harga gasolin terus mengalami kenaikan, ini pasti akan berdampak terhadap kampanye Partai Republik. Ini yang digoreng oleh Partai Demokrat tentang kondisi perpolitikan di dalam negeri Amerika sendiri. Itu Mas. Oke, secara domestik dan global sudah dijelaskan secara singkat begitu ya oleh Pak Ibrahim. Kalau kita lihat tadi yang bisa saya garis bawahi terkait juga ada diantaranya soal neraca dagang yang defisit dan juga cadangan devisa begitu. Kalau kita bahas satu persatu Pak Ibrahim, saya pertama ke soal indeks keyakinan konsumen atau IKK yang turun. Jika dielaborasi, apa kaitan langsungnya dengan pelemahan rupiah? Oh ya, pasti indeks keyakinan konsumen ini mengalami penurunan, ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat ini terus mengalami penurunan. Nah, itu pun juga berhubungan dengan PMI manufaktur. Nah, jadi antara indeks keyakinan konsumen ini juga ada berkaitan dengan PMI manufaktur. Pada saat manufaktur mengalami terjadi kontraksi, ya pastinya akan berdampak terhadap indeks keyakinan konsumen. Kita lihat bahwa indeks keyakinan konsumen dari bulan Januari yang cukup tinggi, ya kita lihat itu di 127, ya itu turun sampai di bulan Juni itu di 117. Artinya apa? Bahwa konsumen ya Indonesia pun juga mengalami penurunan. Kemudian masalah PHK yang begitu besar, ya kita lihat bahwa terutama adalah perusahaan-perusahaan yang padat karya ya di Bandung seperti sepatu, kemudian konveksi, ini cukup mendukung. Apalagi kemarin kejadian Tokopedia dan TikTok yang akan melakukan PHK, ini pun juga berdampak cukup luar biasa. Dampaknya bukan ke rupiah saja, tetapi ke indeks harga saham gabungan pun juga mengena. Ini indeks keyakinan konsumen, dan indeks keyakinan konsumen itu adalah sangat vital sekali untuk kemana arah rupiah, apakah akan menguat atau mengalami pelemahan. Itu Mas. Oke, yang jadi catatan juga Pak Ibrahim adalah ini terkait dengan adanya catatan ataupun peringatan dari Fitch Ratings soal kepercayaan investor. Seberapa jauh ini berkontribusi juga terhadap rupiah. Namun kita bahas usai jeda Pak, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, soal rupiah yang kembali loyo menghadapi dolar Amerika Serikat hingga menembus angka psikologis lebih dari Rp18.000. Kita lanjutkan perbincangan bersama Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas. Pak Ibrahim, kita lanjutkan perbincangan. Tadi Anda sempat secara singkat begitu mention apa saja yang menjadi pemberat kinerja rupiah. Ada soal inflasi, neraca dagang yang defisit, data PMI manufaktur hingga ke cadangan devisa. Kalau kita elaborasi satu persatu, Pak Ibrahim, termasuk salah satunya diantaranya adalah soal neraca dagang
yang mematahkan rekor 72 bulan surplus jadi defisit pada Mei 2026. Seberapa besar laporan ini memengaruhi pergerakan rupiah? Karena kalau kita lihat juga sepanjang tahun 2026 sebetulnya surplus begitu dari Januari, Februari hingga April, Pak Ibrahim. Ya, kalau saya lihat bahwa untuk neraca perdagangan di bulan April sendiri memang mengalami surplus di 90 juta dolar. Tetapi kita lihat bahwa surplus ini pun juga menyempit. Nah, ini menandakan bahwa di bulan berikutnya, di bulan Mei, karena kita lihat di bulan Mei ini adalah impor minyak yang cukup besar ya dari Timur Tengah. Ini membuat apa? Membuat kebutuhan dolar yang cukup tinggi sehingga terjadi defisit sebesar 1,61 miliar. Nah, kita harus lihat bahwa kita tentang defisit neraca perdagangan ya, kita pun juga bahwa defisit neraca perdagangan dipatok di APBN itu dari 2,68 ya persen, tetapi rupanya melebihi dari 2,68%, bahkan menyentuh level 2,86%. Jadi ada pembalikan dari 2,68 menjadi 2,86. Nah, ini pun juga kita melihat bahwa subsidi yang dilakukan pemerintah untuk BBM dan lain-lain sampai semester pertama ini mengalami peningkatan di 233 triliun, hampir di 52% dibandingkan sampai di bulan Mei kemarin. Di bulan Mei kemarin itu adalah di 203,7 triliun. Sedangkan pagu APBN sendiri itu hanya 381,3 triliun. Artinya apa? Bahwa semester pertama itu sampai melebihi dari 50%, 52%. Bisanya dalam pertemuan kemarin di DPR, ya Menteri Keuangan Purbaya melakukan revisi untuk apa? Untuk semester kedua. Ini sudah cukup bagus, apalagi untuk minyak mentahnya itu dipatok di $83 per barel. Ini artinya bahwa pemerintah pun juga sudah sigap. Tetapi harus ingat bahwa kalau seandainya perang terjadi, kita harus ingat bahwa perang saat ini itu Iran itu sedang berkabung. Artinya Pak, Iran pun juga masih setengah-setengah melakukan penyerangan. Tapi pada saat nanti masa bergabung selesai di minggu depan, bisa saja Iran akan sporadis melakukan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas Amerika yang ada di Timur Tengah. Dan ini akan berdampak terhadap apa? Terhadap kenaikan harga minyak. Memang saat ini harga minyak mengalami penurunan akibat apa? Pernyataan dari Gubernur Bank Sentral Amerika, ya terutama adalah John Williams, yang mengatakan bahwa harga minyak kemungkinan besar akan turun. Bisa saja ini pun juga intervensi dari Trump, karena Trump sendiri menginginkan gasolin itu mengalami penurunan, karena ini dampaknya terhadap pemilu setelah di Amerika. Itu Mas. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas soal eksternal, Pak Ibrahim, dari domestik pun Anda sempat menyebutkan tadi terkait dengan cadangan devisa. Kita ketahui bahwa cadangan devisa di bulan Juni kemarin ini naik jadi 145,6 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan Mei sebesar 144,9 miliar dolar. Ini tipis sih begitu Pak Ibrahim. Apakah ini tidak cukup ampuh terhadap penguatan rupiah? Oh iya, jadi menurut saya tidak. Ya pada saat kondisi rupiah bergolak, ya mengalami pelemahan, Bank Indonesia selalu mengatakan bahwa terus melakukan intervensi ya baik di pasar internasional, pasar domestik, obligasi, kemudian di valuta asing. Tetapi kenyataannya adalah cadangan devisanya mengalami kenaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu mengatakan bahwa Bank Indonesia bahwa cadangan devisa ya sebesar 145,6 miliar US dollar ini untuk kecukupan di 4,9 bulan. Nah, ini pun juga menjadi tanya besar karena secara internasional, pemerintah internasional bahwa negara ya yang memiliki rating ya triple B ya BBB itu harus mengawal bahwa cadangan ini untuk 5 bulan. Nah, ini yang harus diperhatikan juga oleh Bank Indonesia. Jadi sama juga seperti sebenarnya tentang masalah pasar modal, tentang masalah free float, ya di mana secara internasional itu dibatasi minimal itu adalah 15%, tetapi Indonesia ini kan di 3-7,5%. Nah, Bank Indonesia itu harus berpikir ulang juga untuk kekuatannya apa? Untuk 5 bulan ke depan. Nah, ini yang menjadi tanda-tandanya besar sehingga apa? Arus modal asing begitu besar, rupiah melemah cukup tajam kemarin, bahkan saya katakan bahwa cukup tajam. Karena apa? Karena 114 poin. Ya, sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Ini penurunan yang cukup luar biasa, sampai ditutup 18.128 rupiah. Ini cukup fantastis bagi saya ya, walaupun sebelumnya 2 hari sebelumnya Bank Indonesia mengatakan bahwa
intervensi yang dilakukan oleh BI ya cukup mumpuni dan rupiah menguat 15 poin. Tapi setelah itu rupiah kembali mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Oke. Komplikasi antara internal dan eksternal cukup besar. Kemudian kita lihat juga tentang masalah koperasi merah putih. Koperasi merah putih itu kebocoran yang terjadi itu 46 triliun rupiah. Artinya Pak pemerintah harus melakukan pengusutan ya secara tegas, apalagi kemarin juga terjadi ya satu penangkapan pejabat dari Kejaksaan Agung. Ini pun juga mempengaruhi triliunan rupiah uang ada di situ. Artinya apa? Pasar sedikit apatis. Seorang penegak hukum yang mereka menangkap orang, tapi dia sendiri lalu melakukan korupsi dan ditangkap. Ini apa bagi global bahwa Indonesia seorang pejabatnya pun juga yang menangani tentang korupsi, mereka itu korupsi. Itu loh Mas. Penegakan hukum hingga kebocoran APBN juga menjadi concern dalam hal ini. Tapi kalau kita kembalikan lagi, Pak Ibrahim, terkait dengan cadangan devisa yang bulan Juni memang naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya. Namun kalau kita lihat secara tren, Pak Ibrahim tetap saja menurun baik secara year on year maupun year to date. Apakah artinya peran Bank Indonesia untuk intervensi ini semakin terbatas? Ya, Bank Indonesia sebenarnya punya cara cuma satu, ya. Karena apa? Pada saat melakukan intervensi, hampir setiap hari intervensi, ya baik di pasar internasional maupun pasar domestik. Cara satu-satunya Bank Indonesia itu ya yang paling ampuh itu adalah menaikkan suku bunga. Target saya sampai akhir tahun kemungkinan besar 200 basis poin. Kalau seandainya 100 basis poin sudah selesai, ya berarti ada 100 basis poin lagi untuk menaikkan suku bunga. Nah, kenapa Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga? Karena caranya cuma itu aja untuk menstabilkan mata uang rupiah. Walaupun dampaknya terhadap suku bunga kredit yang mengalami kenaikan, dan kita pun lihat sudah tahu sekarang itu bank-bank himbara deposito ya 1 bulan itu sudah 7%. Mas, kemudian obligasi pun juga sudah di atas 7,4%. Ya artinya apa? Bahwa ini mengindikasikan bahwa bank-bank pun juga ingin menarik dalam masyarakat yang tadinya pun juga sudah mereka berpindahkan di valuta asing. Dan harus diingat bahwa ini adalah kuartal kedua sudah berakhir. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang listed di bursa ini pun juga harus menyiapkan dolar ya untuk pembagian dividen. Sehingga apa? Menurut saya bahwa kalau rupiah melemah sangat wajar sekali ya dalam kondisi saat ini, karena komplikasi yang terjadi secara internal ini mengarah ke apa? Ya ke pelemahan mata uang rupiah. Itu Mas. Oke, tampaknya kondisi-kondisi saat ini Pak Ibrahim menjadi sorotan terutama dari lembaga pemeringkat internasional, termasuk laporan terbaru dari Fitch Ratings yang memperingatkan Indonesia selain soal kerentanan cadangan devisa yang turun secara tahunan, juga terkait kepercayaan investor. Bagaimana ini harusnya direspons oleh pemerintah agar pelemahan rupiah tidak terus terjadi? Pemerintah sudah merespon. Pemerintah sudah merespon, terutama dalam pasar modal, ya OJK, Bursa Efek Indonesia. Tetapi mungkin ini sangat sulit sekali. Permasalahan free float ya dari 7,5 menjadi 15%, ini membutuhkan dana cukup besar ya di atas 250 triliun rupiah. Artinya apa? Ini perlu kehati-hatian ya, tidak mungkin ya perusahaan-perusahaan yang di bursa itu langsung mempunyai uang yang cukup besar. Nah, ini yang selalu menjadi kendala. Misalnya kemarin MSCI itu langsung menangguhkan karena tidak adanya transparansi. Tidak ada transparansi data yang ada di Indonesia. Misalnya ada ketakutan bahwa kalau seandainya transparansi ini tidak berjalan dengan baik, terutama tentang masalah freeport, ya bisa saja pemerintah internasional pun juga akan menurunkan suspend ya oleh MSCI, ya kemungkinan besar akan terjadi. Ini yang kita lihat nanti di bulan Agustus September seperti apa ya OJK maupun Bursa Efek Indonesia dalam berinteraksi untuk membuat agar pasar modal kita diterima oleh pasar global ya, sehingga MSCI itu memberikan rating emerging market. Nah, ini kita harus ingat, kita kalah juga dengan Vietnam. Vietnam sudah menjadi negara berkembang yang mendekati maju. Artinya apa? Bahwa ekonomi Vietnam pun juga di kuartal kedua cukup bagus ya, di atas 8%. Nah, ini pun juga dampaknya ya harusnya Indonesia mengikuti gerak langkah yang dilakukan oleh Vietnam, yang salah satu negara di ASEAN yang cukup mumpuni ya perekonomiannya. Nah, ini harus sebagai sebagai semangat ya Indonesia seperti itu. Nah, kita harus ingat juga bahwa di Vietnam dengan Indonesia berbeda. Vietnam itu
pembentukan pertumbuhan ekonominya itu adalah 50% dari investasi. Sama dengan Tiongkok. Nah, di Indonesia ini pembentukan pertumbuhan ekonominya 50% dari daya beli masyarakat. Artinya apa? Bahwa pemerintah selalu melakukan intervensi ya di pasar, yang memberikan BLT, ya dana BOS dan lain-lain. Ini yang mengangkat 2,9% ya daya beli masyarakat, sehingga apa? Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus pun juga tidak akan berpengaruh ya terhadap kelas menengah ke bawah. Buktinya apa? Daya beli masyarakat menurun, PHK di mana-mana ya karena penutupnya perusahaan, berbeda dengan di negara ASEAN lainnya, terutama adalah Vietnam yang berfokus terhadap investasi ya 50%-nya. Itu Mas. Berarti bajunya negara tetangga termasuk seperti Vietnam ini harus dijadikan motivasi oleh kita ya. Pak Ibrahim, kita lihat juga tadi selain dari Fitch Ratings masih beberapa waktu ke depan ada sejumlah lembaga pemeringkat lainnya yang kemungkinan juga akan memberikan rating ke Indonesia, ini harusnya jadi perhatian. Kalau kita bergeser lagi dari sentimen domestik ke sentimen eksternal, Anda sempat mention tadi sebelumnya secara singkat, sebetulnya seberapa besar sih pengaruh sentimen eksternal termasuk serangan Amerika Serikat di Timur Tengah terhadap penekanan terhadap rupiah begitu, karena kalau kita selalu mengandalkan ataupun melihat kondisi di Timur Tengah, serangan Amerika Serikat dan juga Iran, artinya kerentanan rupiah ini semakin tidak pasti dong, Pak Ibrahim. Ya, jadi gini Mas, kita lihat pada saat nota kesepahaman ya kesepakatan antara Amerika dan Iran ditandatangani, kemudian setelah Hormuz dibuka, ini harga minyak ini turun. Nah, turunnya harga minyak ini karena terjadi oversupply. Ya, oversupply sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa 103,1 juta barel per hari itu adalah produksi, tetapi permintaannya itulah di bawah 100 juta barel per hari. Kenyataannya setelah Hormuz dibuka, ya setiap hari itu cukup meledak ininya ekspornya, ya transportasinya jalan, kemudian produksinya naik, bahkan di pasar gelap ya harga minyak itu dijual itu di $10 per barel. Itu terutama adalah minyak-minyak dari Angola. Karena apa? Persaingan yang cukup ketat ya sehingga harga minyak ini di bawah harga standar di 65 sampai 70. Nah, di sisi lain pun juga itu sebenarnya cukup bagus. Akhirnya rupiah mengalami harga minyak turun, rupiah juga sedikit mengalami penguatan. Tetapi kita harus berhati-hati juga bahwa dampak geopolitik ya di Timur Tengah, ada ketakutan terjadinya perang ini, kemudian Iran menutup Selat Hormuz. Jadi menutup Selat Hormuz sehingga para spekulan bermain, mereka kembali menaikkan harga minyak mentah. Karena apa? Negara-negara yang transportasi kapalnya melalui Selat Hormuz pasti akan menaikkan asuransinya. Asuransi ini yang paling ditakutkan. Pada saat asuransi ya untuk transportasi kapal-kapal yang berlayar di situ dinaikkan, ini akan berdampak juga adalah terhadap harga minyak dan muatnya indeks dolar. Nah, sehingga disinilah para spekulan itu begitu besar menggoreng ya agar minyak ini naik. Sebenarnya terjadi oversupply. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Eropa Timur sendiri ya Rusia dan Ukraina, kita lihat bahwa Ukraina itu menyerang Rusia itu bukan ya gedung-gedung tinggi, tapi yang diserang itu adalah instalasi minyak. Ya, minyak Rusia, sampai Rusia itu cadangan minyaknya berkurang karena diserang menggunakan drone oleh Ukraina. Walaupun Rusia pun juga menyerang ibu kota Ukraina, Kiev ya, dengan persenjatanya cukup besar. Tetapi kalau kita lihat bahwa Ukraina selalu menangkan ya dalam peperangan tersebut. Itu Mas. Oke, Pak Ibrahim, terakhir boleh dijawab singkat saja. Proyeksi Anda pergerakan rupiah akan seperti apa dalam jangka pendek? Apakah optimisme Bank Indonesia mengembalikan rupiah ke level 15.000 hingga 16 ribuan di semester 2 tahun ini masih memungkinkan? Kalau menurut saya sebagai seorang pengamat bahwa rupiah ke 15.000 sangat sulit sekali dalam kondisi saat ini. Apalagi eksternal terutama dalam Amerika dan Iran ini yang kemungkinan sampai tahun 2027 ini pasti akan bergolak. Ya, kemudian kita lihat walaupun kemarin Menteri Keuangan sudah membuat satu untuk APBN ya di tahun di semester kedua, ya ini pun juga bahkan mengatakan bahwa akan
maksimal itu di defisit anggaran di 2,86, ya kita tinggal lihat saja. Tetapi rupiah ini masih akan terus mengalami pelemahan, bahkan kalau seandainya terjadi perang lagi di Timur Tengah, 19.000 kemungkinan besar akan tercapai. Untuk mendekati level 15.000 sangat berat sekali, ya walaupun dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pemerintah bekerja sama begitu kuat, ya sangat sulit. Tetapi kalau di atas 17.000 kemungkinan besar akan tetap ada 17.500, itu mungkin adalah level terendahnya. Dan level tertingginya saya melihat akan mencapai di level 19 ribuan. Itu Mas. Oke, level tertingginya di 19 ribuan apabila kita melihat bahwa keterangan dari Bank Indonesia dan juga pemerintah di beberapa bulan lalu, optimisme terkait dengan penguatan rupiah di bulan Agustus di angka 15 ribuan hingga 16 ribuan ini tampaknya sulit tercapai begitu, mengingat juga adanya kombinasi sentimen negatif baik domestik maupun eksternal. Terima kasih Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas atas penjelasannya di Kompas Bisnis hari ini. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih sekali. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai jeda, kami kembali untuk Anda.